أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat kembali berjumpa pada program tajwid Iqra Warattil Wartaqi. Di antara bacaan-bacaan aneh atau yang biasa dikenal dengan istilah gharaibul qiraah yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz an Asim Jalur Asy-Syatibiyah adalah kata alism di surat Al-Hujurat ayat 11. Langsung saja akan kami praktekkan cara membacanya dengan baik dan benar. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Sekali lagi. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Muncul sebuah pertanyaan. Kenapa kita tidak membacanya demikian saja? Bi'sal ismul fusuq. Sekali lagi, kenapa tidak bi'sal ismul fusuq? Sebagaimana pada potongan ayat yang lainnya. Zahiral ismi. Sekali lagi, zahiral ismi. Temukan jawabannya pada segmen yang berikutnya ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui perbedaan kata al-ismi dengan kata alismu, kami silakan untuk memperhatikan penjelasan yang ada di sebelah kiri saya ini. Pada kata pertama kita membacanya al-ismi. Adapun kata yang ada di bawahnya kita membacanya alismu. Pertanyaannya, kenapa terjadi perbedaan cara membaca pada kedua kata tersebut, padahal wujudnya atau bentuknya sama atau mirip? Untuk mengetahui jawabannya supaya lebih jelas, kami akan memisahkan alif lam dari kedua kata tersebut. Sehingga dijumpai pada kata pertama dimulai dengan hamzah qata'. Sekali lagi, hamzah qata'. Wujudnya di dalam Al-Quran berupa huruf alif beserta huruf hamzah ada di bawahnya jika harokatnya kasroh. Ada kalanya hamzahnya ada di atas jika harokatnya fathah atau dhammah. Hukum membaca hamzah qata' yaitu al-isbat. Sekali lagi, al-isbat. Menetapkan hamzah tersebut baik ketika berada pada awal kata atau didahului huruf yang lainnya. Contoh membaca hamzah tersebut pada awal kata ismi, suaranya tetap ismi. Adapun ketika didahului huruf yang lainnya, dalam hal ini adalah alif lam, maka suaranya juga tetap. Akan kami baca al-ismi. Al-ismi, tidak ada perbedaan sama sekali. Untuk kata yang ada di bawahnya, kita menjumpai kata tersebut dimulai dengan hamzah wasal. Bentuknya di dalam Al-Quran berupa huruf alif, di atasnya terdapat kepala huruf shad. Bagaimana cara membaca hamzah wasal? Ada kalanya dengan kasroh, ada kalanya dengan fathah, ada kalanya dengan dhammah. Sebagaimana akan kami jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk kata ini, kita membacanya dengan kasroh, ismu. Sekali lagi, ismu. Yang perlu diperhatikan, jika terdapat kata yang dimulai dengan hamzah wasal lalu didahului oleh huruf yang lainnya, maka status hamzah wasal tersebut tidak dibaca. Ini yang menjadi pembeda di antara hamzah wasal dan hamzah qata'. Sehingga ketika kita merangkai alif lam dengan kata ismu, dijumpai pertemuan dua huruf sukun. Huruf sukun yang pertama terletak pada huruf lam, al. Adapun huruf sukun yang kedua dijumpai pada huruf sin. Adapun hamzah wasal yang terletak di antara keduanya, statusnya tidak dibaca. Kenapa? Karena kata ismu didahului oleh huruf yang lain. Dalam ilmu tajwid, jika dijumpai pertemuan dua huruf sukun, maka kaedah yang berlaku adalah at-takhallus min iltiqa'i as-sakinaini. Menuntaskan pertemuan dua huruf sukun dengan mengkasroh huruf yang pertama. Dengan mengkasroh huruf sukun yang pertama. Sehingga
pada kata al dengan ismu ketika kita sambung menjadi satu, cara membacanya adalah alismu. Sekali lagi, alismu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengarkan bahwasanya kata alism disebut dengan an-naql. An-naql yaitu memindah harokat hamzah pada huruf sukun sebelumnya. Akan tetapi yang lebih tepat menurut hemat kami bahwasanya hukum membaca kata alism disebut dengan at-takhallus min iltiqa'i as-sakinaini, menuntaskan pertemuan dua huruf sukun dengan mengkasrah huruf sukun yang pertama sebagaimana kami jelaskan. Alasan kenapa kata alism tidak bisa dikatakan bacaan an-naql, karena bacaan an-naql memiliki 3 syarat sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syatibi pada bait Asy-Syatibiyah, وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. Artinya, bacaan an-naql yang diriwayatkan Imam Warsh an-Nafi' memiliki 3 syarat. Yang pertama, terdapat huruf sukun di akhiran kata yang pertama. Syarat yang kedua, sukunnya harus sukun asli. Tidak bisa jika sukun arid atau sukun sebagaimana pada huruf mat. Syarat yang ketiga, terdapat hamzah qata'. Sekali lagi, hamzah qata' pada awalan kata yang kedua. Ketika kita mencocokkan ketiga syarat ini dengan kata alism, terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu syarat ketiga, terdapat hamzah qata' pada awalan kata yang kedua. Sebagaimana kita ketahui bersama pada segmen yang pertama bahwasanya kata al-ismi, alism di sini adalah hamzah wasal, bukan hamzah qata'. Sehingga sekali lagi kesimpulannya tidak tepat dikatakan bacaan an-naql. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan ketika kita ingin membaca kata alism, kita boleh membacanya dengan 2 cara. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibrahim As-Samannudi pada bait syair tajwid At-Tuhfa As-Samannudiyah, wabda bihamzin aw bilamin fi ibtida alismul fusuqu fi ikhtibarin qusida. Cara yang pertama yaitu memulai membaca dari hamzah wasal al, demikian alism. Sekali lagi, alism. Adapun cara yang kedua memulai membaca dari lam yang dikasroh, lism. Sekali lagi, lism. Akan tetapi beliau memberi sedikit catatan buat kita, alismul fusuku fi ikhtibarin qusida. Cara membaca seperti ini hanya ketika kita ingin menguji murid kita bagaimana cara membaca kata alism. Untuk dipraktekkan membaca Al-Quran tidak boleh. Misalnya demikian. Bi'salismul fusuq. Lalu kita memulainya. Alismul fusuq. Atau lismul fusuq. Demikian tidak boleh dipraktekkan. Kenapa? Karena maknanya tidak sesuai atau bisa rusak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله